Disinilah tragedi berpadu dengan panasnya kisah yang membakar emosi. Setiap detiknya penuh luka, penuh gairah, dan tak pernah bisa kau lupakan dan yang terpenting membuat kamu tegang bagian tertentu. Tapi tetap aman dalam semua umur. Subscribe, like dan komen sekarang karena akan membuat semangat kami. Semoga yang subscribe kita doakan akan diberi kelancaran dalam hal apapun. Sebelum cerita ini menelan hatimu, aku, Ardi, pria 30 tahun yang baru saja mendapat pekerjaan baru di kota besar. Setelah bertahun-tahun tinggal di kampung halaman, aku memutuskan untuk merantau dan mulai hidup mandiri. Aku menyewa sebuah apartemen kecil tapi nyaman di pusat kota, dekat dengan kantor. Hari-hari awal di apartemen terasa sunyi. Suasana baru, orang-orang asing, dan hidup sendiri membuatku kadang merasa kesepian. Aku terbiasa hidup ramai bersama keluarga, jadi sepi ini terasa aneh. Suatu malam, saat sedang menonton film di ruang tamuku yang kecil, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. "Ardi, kamu di situ?" "Aku Lina, tetangga sebelah." Suara perempuan dari luar pintu. Aku membuka dan melihat seorang wanita cantik sekitar 32 tahun, dengan senyum ramah. Dia membawa sepiring kue. "Kamu baru ya di sini? Aku bawain kue buat sambutan," katanya sambil tersenyum. Aku merasa senang, dan mengundangnya masuk. Lina duduk di sofa sambil menyeruput teh yang kutuangkan untuknya. "Kamu dari mana, Ardi?" tanyanya ramah. "Kampung, pindah ke sini buat kerja," jawabku. Lina mengangguk. "Aku juga baru tinggal di sini. Barusan pindah beberapa minggu lalu." Kami mulai mengobrol santai tentang kehidupan, pekerjaan, dan kesibukan masing-masing. Lina bercerita bahwa dia adalah seorang janda, sudah 2 tahun berpisah dengan suaminya. Sulit memang menjalani semuanya sendiri, apalagi punya anak, katanya pelan. Aku mengangguk mengerti. Aku jadi merasa simpati sekaligus penasaran dengan sosoknya. Beberapa hari kemudian, Lina mengajakku minum kopi di apartemennya. Aku sering merasa sepi malam-malam. "Kamu mau datang? Kita ngobrol-ngobrol saja," ajaknya lewat pesan. Aku setuju. Rasa penasaran dan keinginan punya teman membuatku datang. Saat sampai, Lina menyambutku dengan senyum hangat. Apartemennya kecil tapi rapi, dengan aroma wangi yang menenangkan. Kami duduk di ruang tamunya, bercakap ringan. Aku merasa nyaman, suasana santai dan akrab. Setelah beberapa lama ngobrol, Lina mengajak aku ke kamar tidurnya untuk menunjukkan koleksi buku favorit dan foto-foto keluarganya. Aku mengikuti tanpa banyak pikir. Saat aku duduk di tepi ranjangnya, Lina juga duduk di sampingku. Tiba-tiba dia menempelkan tubuhnya ke lenganku, membuat aku sedikit terkejut. Matanya menatapku dengan dalam. Aku butuh seseorang yang mengerti aku, Ardi," katanya lirih. Saat itu, aku merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Tubuhku kaku, tapi aku tidak menjauh. Ada rasa aneh, campuran antara takut, bingung, dan ingin melindungi. Aku mulai membuka diri dan menceritakan beberapa hal tentang diriku yang jarang aku bagi ke orang lain. Lina mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk dan tersenyum lembut. Kami berdua tenggelam dalam keheningan yang nyaman. Lina mulai bercerita tentang masa lalunya, tentang pernikahan yang kandas karena suaminya tidak bisa berubah. "Aku pernah merasa gagal, merasa dunia runtuh," ucapnya. Tapi dia juga berkata bahwa sekarang dia ingin bangkit dan memulai hidup baru demi anaknya. Aku tersentuh dengan keteguhannya. Aku yakin, di balik sosok janda muda yang cantik itu ada hati yang kuat. Obrolan kami berlanjut hingga larut malam. Lina bercerita tentang mimpi-mimpinya, tentang harapan yang belum tercapai. Aku merasakan ikatan yang tumbuh di antara kami. Ketika aku hendak pergi, Lina tiba-tiba meraih tanganku dan menarikku duduk kembali. "Jangan pergi dulu, aku butuh kamu di sini," katanya pelan. Aku tak kuasa menolak dan kembali duduk di sampingnya. Saat itu Lina mulai merangkulku, perlahan dan penuh kasih. Aku merasakan kehangatan tubuhnya yang menenangkan. Rasa ragu dan ketakutanku perlahan memudar digantikan rasa nyaman dan kedekatan. Kami berdua saling memandang dan tersenyum.
Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang baru. Hari-hari setelahnya aku sering mengunjungi Lina. Kami menghabiskan waktu dengan ngobrol, memasak bersama, dan berbagi cerita. Aku mulai menyadari perasaan yang lebih dari sekadar teman. Tapi aku juga ragu. Takut kalau ini salah dan aku malah menyakiti hati Lina. Namun, Lina selalu menenangkan aku dan mengatakan bahwa kita bisa menjalani semua perlahan. Tidak mudah menjalani hubungan dengan janda muda. Kadang aku merasa cemburu atau khawatir dengan masa lalunya. Tapi Lina selalu terbuka dan jujur. Kami berdua belajar saling percaya dan memahami. Aku juga mendapat dukungan dari beberapa teman dan keluargaku yang mulai mengenalnya. Seiring waktu, cinta kami semakin kuat. Kami merencanakan masa depan bersama. Lina bahkan memperkenalkanku ke anaknya yang manis dan ceria. Aku merasa diterima sebagai bagian keluarga.